I feel paralyzed. Oke, dicoba ya. 1, 2, 3, go. Guru hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat. Iya. Jadi saat-saat seperti ini nih Mbak Irni, ini sangat penting sekali kita mensugesti diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang hebat, emosional dan psikis ya. Itu ya teman-teman ya, bentuk kekerasan, salah satu bentuk-bentuk kekerasan anak. Dampaknya apa? Ini yang dampaknya mengerikan. Dia akan mengalami gangguan perkembangan otak dan sistem saraf. Ya, perkembangan otak akan terganggu, sistem sarafnya akan terganggu karena belajar itu harus bahagia. Makanya kenapa tadi saya awali dengan tepuk, kita tertawa, kita tertawa bersama. Teman-teman juga nih saat mengikuti seminar ini saya berharap jangan lupa tersenyum ya, karena bukan apa-apa kalau kita belajar dalam kondisi sedang sedih atau hati kurang enak, itu otak nggak akan terima. Jadi materi akan hilang begitu saja. Jadi usahakan belajar dengan bahagia. Kita yang dewasa kalau bermain senang kan? Nah, ternyata gangguan perkembangan otak dan sistem saraf ini karena stimulus yang masuk ke dalam otak ini merusak mereka. Nah, kekerasan ini sangat mengganggu, ya. Jadi itu terkait dengan gangguan perkembangan otak dan sistem saraf. Kemudian ada sikap negatif pada anak. Jadi pada saat anak-anak menerima kekerasan seksual, kekerasan emosional, kekerasan fisik, dan kekerasan yang lainnya termasuk terkait dengan psikis juga, itu akan muncul sikap negatif. Oh, jadi yang benar ini yang seperti ini, dikerasi atau misalnya anak-anak yang biasa dipukul. Jadi dia menganggap memukul itu adalah hal yang baik. Padahal itu negatif. Jadi sikap negatif itu akan tumbuh ya pada diri anak. Sikap negatif itu akan tumbuh pada diri anak karena mendapatkan hal-hal yang negatif. Kemudian gangguan kesehatan, pastinya ya, apalagi terkait dengan kekerasan fisik, seksual, ya itu akan menimbulkan luka ya, luka yang terlihat dan luka batin yang tidak terlihat. Perlu kita pahami kenapa kita harus menghadapi corona ini dengan hati bahagia, karena dengan bahagia coronanya nggak mau masuk. Stres ya, kaitannya dengan hormon stres, itu kalau stresnya terlalu udah panik, stres itu akan menimbulkan penyakit baru. Bahkan coronanya akan senang di dalam tubuh kita, akan semakin menyebar. Makanya kenapa hadapi dengan bahagia. Hormon bahagia banyakin di dalam tubuh kita ya. Jadi kalau ada masalah apapun jangan sampai kita membuat kita jadi stres, akhirnya depresi dan mengganggu kesehatan yang lain. Coba deh percaya deh, tanya sama dokter juga. Bener gak sih ada hubungannya antara hati dengan kesehatan atau dengan kebahagiaan dengan kesehatan? Pasti ada. Oke ya. Nah ini gangguan kesehatannya ada luka, cedera, dan kematian tadi yang saya sebutkan sampai meninggal dunia ya. Diperlakukan kasar, dan bahkan seperti dibunuh ya, itu bisa menimbulkan kematian. Luka, masalah pada masa depannya. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan. Teman-teman, saya banyak bergaul dengan teman-teman yang pintar hipnoterapi itu, terapis-terapis profesional, dan saya sedikit belajar juga. Ternyata luka batin pada anak yang terjadi pada masa kecilnya itu akan berpengaruh pada masa depannya. Jadi kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan dia untuk berkembang, menjadi orang hebat, itu terhambat karena dia punya luka batin yang tersimpan di dalam hatinya. Dan dia selain merusak organ-organ dalam tubuhnya, dia pun akan merusak dirinya sendiri, terutama karirnya dan masa depannya. Makanya kenapa inner child
disebutnya ya, luka anak-anak, luka dalam pada anak-anak itu benar-benar harus dijaga, jangan sampai terjadi. Karena itu akan menimbulkan efek ya pada sikap terhadap sesuatu, kemudian traumatik, fobia, bahkan dia menjadi orang-orang yang sulit untuk berkembang ya secara untuk masa depannya. Oke, ya inilah ya yang perlu kita pahami, ada beberapa bentuk kekerasan dan dampak kekerasan pada anak. Di mana terjadinya kekerasan?